Okay, now we see about passive voice. Okay, let me share my PowerPoint. Okay, now we want to identify how the passive voice work on the 16 tenses. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana pula 16 tenses itu berlaku atau passive voice berlaku pada 16 tenses. Nah, passive voice, rumus umum passive voice itu di sini saya berikan subject plus be plus verb 3. Nah, ini barulah plus, ini bisa saja ada apa? Bentar ya. Nah, ini objek ya, bukan subjek. Objeknya sebelah kiri, plus V, plus verb 3, ini baru plus subjek. Nah, seperti ini. Artinya, ini merupakan rumus baku daripada passive voice. Kalau active voice kan subjek plus verb 1, misalnya contoh ya, verb 1 plus objek plus apakah ada adjektif di sana atau adverb misalnya, ya terserah. Ini juga boleh ada adjektif atau adverb. Nah, ini merupakan general formula to write active and passive voice. This is passive. The second one is active voice. Nah, seperti itu. Contoh misalnya, I steal my friend's book. Saya mencuri buku teman saya. Itu active voice. Then I use or I can change that sentence to be passive voice. Becomes seperti apa? Ya, saya balikan buku objek dicuri oleh saya misalnya, buku teman saya itu. Nah, my friend's book was stolen by me misalnya. Buku teman saya itu sudah atau by I am misalnya, juga boleh seperti itu, tidak ada masalah. Nah, jadi kita tukarkan posisinya. Atau Ani cooks rice, sebaliknya rice is cooked by Ani. Cooknya kata kerja yang ketiga. Nah, secara umum kita lihat for all of the tenses, 16 tenses, we can make a summarize for passive voice as follow. Jadi berikut saya akan buat seperti tadi. Nah, saya buat lagi. Kalau satu-satu kita bahas nanti lama, sehingga harus kita buat rumus seperti ini saja supaya lebih simple dan lebih cepat waktunya. Ya, ada 4 lagi. We have a even here. Even just now we have a simple, then we have continuous, then the third one we have perfect, the last one we have perfect continuous. Otherwise we have the time of the tenses here. The first one is present. Let me make a line here so that we have 16 box of tenses. Okay, the second one we have a past time.
waktu yang sudah berlalu. Then we have a future, waktu yang belum berlalu. Then we have a past future. Oke. Sorry. Lalu gimana? Bentar. Bentar. Nah, now we make a formula here. Kita buat formulanya simple present. Jadi gimana simple present kalimat pasifnya? Nah, rumusnya adalah M atau ini bisa is, bisa are, plus B plus verb 3. Nah, seperti ini. Misalnya, my book, buku saya, is borrowed. Borrow-nya pakai ed, kata kerja ketiga. By Budi, buku saya dipinjam oleh Budi. Nah, itu adalah passive voice, ya. Kemudian itu contoh daripada simple present. Continuous-nya gimana? Continuous-nya berarti kita buat di sini am, bisa is, bisa are. Kemudian ini plus being, plus verb 3 tambah verb 3. Nah, contohnya seperti apa? Berarti kalau tadi misalnya contohnya di sini my book is borrowed by Budi. Nah, maka sekarang kita dapat menulis present continuous untuk passive voice. My book is being borrowed. Borrow by Budi. Artinya apa? Kalau yang pertama tadi, buku saya dipinjam oleh Budi. Kalau yang kedua, my book is being borrowed by Budi. Artinya buku saya itu sedang, present continuous, sedang dipinjam oleh Budi. Lalu gimana dengan perfect? Artinya perfect ini ya pasif yang artinya baru saja. My book. Nah, jadi ini tidak saya buat lagi contohnya ya. Saya buat rumusnya saja. Rumusnya berarti ada has atau have, lalu plus been, plus verb 3. Nah, misalnya, my book have been borrowed by Budi. Buku saya baru saja dipinjam oleh Budi. Nah, sedangkan perfect continuous-nya sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Maaf nih saya buat panahnya. Oke, seperti itu. Oke, now we check how to use past time for the passive voice. The first one is simple past. Simple past-nya tinggal kita buat ada was di sini atau were. Nah, kemudian plus verb 3. My book was, atau my books kalau saya gunakan single di sana, misalnya my book was borrowed by Budi. Buku saya dipinjam oleh Budi. Nah, kemudian past continuous otomatis di sini muncul was, were plus being plus verb 3. Nah, kemudian untuk perfect-nya tinggal kita ganti have dan has dan have-nya kita jadikan dia perfect, yaitu had ya. Had plus been plus verb 3. Nah, perfect continuous-nya sama dengan perfect-nya. What about future? Future, we have a formula here, will plus be plus verb 3. Nah, misalnya buku saya akan dipinjam oleh Budi.
My books will be borrowed. Nah, borrow-nya kata kerja ketiga. My books will be borrowed by Budi. Buku saya akan dipinjam oleh Budi. Itu pasif namanya. Yang akan datang, future. Kalau ini continuous-nya gimana? Continuous-nya ternyata sama dengan future-nya, dengan simple future-nya. Oke. Bagaimana dengan perfect? Perfect kita punya di sini kalimatnya menjadi will. Nah, will plus have plus been plus verb 3. Dan the perfect continuous sama dengan perfect-nya. Sama, past future juga sama. Di sini kita punya would tadi ya. Would plus be plus verb 3. Untuk continuous-nya sama dengan simple past future-nya. Sedangkan perfect-nya tinggal kita ganti will dengan would ya. Would plus have plus been plus verb 3. Gimana dengan perfect continuous-nya? Nah, sama seperti ini. Nah, mohon diingat tabel ini. Bisa saja nanti misalnya ketika kita ujian, misalnya saya buatkan kalimat saya dalam bentuk kalimat past tense. Misalnya saya membentuknya kalimat past tense yang saya kasih tanda bintang ini. Lalu saya suruh rubah sama kalian ke kalimat future perfect. Misalnya seperti itu. Ya tinggal dijadikan seperti ini, future perfect misalnya ya. Jadi ya contoh sederhananya seperti itu. Oke, jadi what is the most important if we are talking about the passive voice? Nah, jadi apa yang paling penting? Yang paling penting kita tidak bisa terlepas dari kata kerja ketiga. Artinya kalian harus tahu kata kerja ketiga dari kata kerja tersebut. Misalnya minum, drink, atau needed misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada banyak ya bentuknya. Kalau put misalnya meletakkan, itu tetap put juga. Put kata kerja juga put ya. Kemudian ada did, ada do, did, done. Ada go, when, gone. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak. Oke, saya harap tidak ada permasalahan. Kenapa? Karena kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan kalian untuk mengklasifikasi kata kerja. Oke, apalagi yang mau saya sampaikan di sini? Bentar. Ya udah, saya coba tanya ini dulu. Saya stop. Nah, yang pertama, saya ingin minta respon siapa yang mau yang paling cepat bisa merubahnya, ya. Saya punya, misalnya saya ingin menyampaikan seperti ini. Misalnya siapa ini ya? Habib write a letter. Habib menulis sebuah surat. Nah, itu adalah kalimat apa itu, Gibson? Apa tensesnya itu? Habib write a letter. Itu kamu sebut sebagai kalimat aktifkan. Apa? Active voice. Saya tidak bicara masalah aktif dan pasif. Kalau aktif ya benar, sudah benar aktif. Tetapi tenses saya itu apa yang saya sampaikan? Saya apa tadi? Habib write a letter. Habib menulis surat. Ada terbayang kira-kira itu apa? Tenses apa?
Present, simple present. Oke, that's correct ya. Simple present. Sekarang coba Denisa Sabrina, kalau saya mengatakannya itu terjadi tadi malam, seperti apa kira-kira bahasanya? Seperti apa kamu mengatakannya? Kalau simple presentnya tadi Habib write a letter. Kalau kejadiannya tadi malam, gimana bahasanya, Denisa? Atau semalam, misalnya. Kemarin misalnya, yesterday. Habib menulis sebuah surat kemarin. Apa bahasa Inggrisnya? Gimana, Denisa? Habib menulis surat kemarin. Ini saya kalau udah giliran mau nanya banyak aja yang mati kamera, yang mematikan kamera ya. Saya akan cari nih yang matikan kamera. Saya akan kejar ini. Gimana, Denisa? Habib menulis surat kemarin. Apa bahasa Inggrisnya? Ya udah, saya lempar kepada Azizul Kafi. Gimana, Azizul? Azizul gimana? Habib menulis surat kemarin. Jangan kalian masukkan ke Google Translate ya. Ya, semua siswa lebih pintar daripada dosennya. Oke, jadi bahasa Inggrisnya kalau kemarin itu, ayo gimana? Siapa yang mau jawab nih? Saya mau coba, Sir. Oke, silakan Gibson. Habib Saya, Pak. Ya udah, silakan Matiu. I wrote a letter last night. Maaf, putus-putus. Habib wrote a letter last night. Oke, that's correct ya. Jadi Habib wrote a letter yesterday. Jadi wrote itu menggunakan write, kata kerja keduanya adalah wrote ya. W-R-O-T-E. Kata kerja kedua dari write. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tadi kejadiannya kemarin. Kalau kemarin itu kita menggunakan kalimat simple past. Nah, seperti itu. Sekarang yang pertanyaan saya yang ketiga, ini saya pastikan semuanya menyimak tadi ini ya. Septia Elisa, saya tanya, Septia Elisa, kalau saya membuat pertanyaan, saya membuat kalimat seperti ini, Habib wrote a letter yesterday. Coba kamu rubah ke kalimat pasif. Gimana kira-kira? Habib wrote a letter yesterday. Kalimat pasifnya gimana? Ayo. Dipasifkan dia. Pasifnya kapan itu? Kemarin ya. Ingat pasifnya itu terjadi kemarin. Ya, coba Sir, a letter was written by Habib yesterday. Ya, benar ya. Jadi kita pakai was di sini be-nya. Kenapa? Karena kejadiannya itu kemarin sudah berlalu ya. Letter atau kita kasih di situ sebuah surat ya. A letter was written by Habib yesterday.
Nah, seperti itu. Semoga ini yang lain tak ada masalah. Ya udah, saya tanya lagi satu orang. Saya cari lagi ini. Agung Al-Hafid. Kalau saya ingin mengatakan Habib akan menulis surat 2 hari yang akan datang atau lusa, gimana bahasa Inggrisnya? Habib will write a letter to. Oke, ya. Nah, sampai di situ aja udah benar ya. Habib will write a letter the day after tomorrow, lusa ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Mohon untuk diingat dan dipahami penggunaan tenses ini karena ini sangat penting dan maknanya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya seperti ini. Kenapa tahu Scorpio, grup musik Scorpion tahu? Scorpio, apa? Scorpion atau Scorpio? Nggak tahu saya. Tahu ya? Itu kan ada salah satu judul lagunya, I am loving you. Nah, I am loving you. Nah, artinya saya sedang mencintaimu. Kenapa dia mengatakan saya sedang mencintaimu kepada orang yang mendengarkan lagunya itu? Artinya dia itu sedang mencintai. Jadi kalau ini saya bicara masalah apa psikologis dari sebuah bahasa ya, bahasa Inggris ya. Jadi sesuatu yang sifatnya perasaan itu kalau disebutkan diungkapkan dengan menggunakan verb ing, sedang, continuous, itu artinya sifatnya hanyalah sementara. Nah, jadi kalau ada pacar kalian yang ngasih tahu I'm loving you, nah itu artinya itu bahaya itu ya. Jangan mau itu kalau ada seperti itu. Nah, tetapi kalau I love you misalnya seperti itu. Artinya mencintai itu dari dulu sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang. Nah, bisa dibedakan ya. Tetapi I love-nya itu pakai menggunakan kalimat yang kedua. Kata kerja yang kedua. I love-nya kalimat yang kedua, kata kerja yang kedua, you misalnya. Artinya dia itu udah bosan sama kalian itu. Hati-hati. Dia mencintai kalian itu dulu aja. Nah, sekarang enggak lagi, apalagi yang masanya akan datang belum tentu. Nah, seperti itu. Jadi itu meaning daripada suatu bahasa. Atau nah satu lagi kalau bahasa itu diungkapkan dengan menggunakan ekspresi continuous, itu adalah suatu yang sifatnya kepada candaan, tidak serius. Nah, jadi itu meaningnya. Misalnya ini yang berhubungan dengan perasaan ya, seperti tadi, misalnya I am loving you, itu tidak serius. Nah, dia tidak mengungkapkannya dengan I love you, tetapi I'm loving you, sesaat dan tidak serius. Misalnya apa yang sifatnya sementara ya, misalnya seperti ini. Saya menikmati film ini misalnya. Nah, gimana bahasa Inggrisnya? I am enjoying this film. Artinya di situ menikmati itu sifatnya sangat singkat. Sementara saja ya ketika saya melihat film itu saja. Ketika saya tidak melihat film itu lagi ya saya tidak menikmati film itu lagi. Jadi saya tidak boleh mengatakan I enjoy this film. Itu tidak boleh. Kenapa? Tidak mungkin kita menikmati film itu dari dulu sampai sekarang sampai berikutnya, tidak mungkin. Kenapa? Kita baru sekarang melihatnya. Contoh seperti itu. Kalau saya buat I enjoy this film, saya aja baru nonton hari ini, gimana saya bisa suka dulu? Nah, seperti itu. Jadi bahasa itu
juga ada ternyata ininya. Contoh misalnya saya bosan. Nah, ini kita bicara psikologis dari bahasa. Kalau kalian melihat ungkapan-ungkapan pada film, misalnya berbahasa Inggris, saya bosan. Kalau saya ungkapkan masih dengan bahasa yang sifatnya continuous, misalnya this learning make me boring misalnya. Pembelajaran ini membuat saya bosan misalnya, boring misalnya. Itu boring itu kan kata kerja continuous itu, kata kerja verb ing. Artinya Anda bosan itu hanya saat ini. Bisa jadi minggu kemarin tidak bosan dan bisa jadi minggu depan tidak bosan. Nah, artinya kalian pun bisa mengungkapkan misalnya ke teman kalian, saya bosan sama kamu. Nah, misalnya, atau kamu membuat saya bosan. You are make me boring misalnya. Kamu membuat saya bosan. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau seseorang menyampaikannya kepada kalian, you makes me bored, pakai kata kerja yang ketiga, ed. Nah, itu kalian jangan dekat lari lah tuh, bahaya tuh ya. Seperti itu. Jadi kata kerja yang ketiga itu artinya dia memang benar-benar sudah bosan dan tidak bisa lagi untuk kita ini kan, tidak bisa dirayu lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh, sebetulnya ada sangat banyak lagi ya. Biasanya pengayaan dari tenses itu sendiri akan muncul ketika kalian sering melihat-lihat TV, film berbahasa Inggris, mendengarkan cerita, apalagi membaca misalnya seperti itu sangat membantu kita memahami tenses. Nah, apalagi active dan passive voice ini juga sifatnya adalah conditional sentence. Ada kalanya kita harus mengeluarkan active statement, ada kalanya kita mengeluarkan passive statement. Nah, tetapi kalau kita di dalam bicara, di dalam speaking, we are normally using active sentence. Kita biasanya normalnya menggunakan bahasa aktif. But contrary, sebaliknya, ketika kita menulis, misalnya menulis TA, tugas akhir. Tugas akhir itu kan kadang kita tidak boleh menulis saya di dalam TA itu. Iya kan, di dalam tugas akhir itu kan kita tidak boleh menulis saya. Nah, misalnya saya menemukan hal ini. Kita tidak boleh menulisnya seperti itu, tetapi kita menulisnya dengan kalimat pasif. Hal ini ditemukan melalui proses penelitian seperti ini misalnya. Kan kita tulis seperti itu. Artinya kita menghindari penggunaan kalimat aktif. Jadi sifatnya conditional sentence, di mana itu ada kondisinya masing-masing dan biasanya semua kita paham. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nah ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang conditional sentence. Jadi kita akan coba lihat, karena ini hari ini kita coba melihat tenses aktif dan pasif tenses. Minggu depan kita akan coba lihat tentang conditional sentence, yaitu kalimat yang sifatnya kondisional. Nah, itu ada beberapa. Nanti ada conditional sentence tipe 1, ada tipe 2, dan ada tipe 3 dengan formula serta rumus masing-masing. Nah, harapannya ini kan tadinya posting ke 9 dan berarti ke 10, harapannya kita sampai ke 14, ini nanti sampai ke 7 summary, setidaknya nanti kita pertemuan ke 15 kita coba menulis kalimat-kalimat ya seperti itu. Nah, baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak, Sir. Ini Gibson ini udah mau pergi jogging kayaknya, mau cepat-cepat aja kayaknya. Udah sore. Okay, once again, please switch on your camera. I will take a photo for our documentation in this evening. Mohon diaktifkan dulu kameranya.
Iswidia udah, Yuliza, Charity, Violin. Okay, the first slide. Wait for a moment. Wait for a moment. Then I will take for the second slide here. Okay, Wulandari, can you switch on your camera now? Okay. Nur Rahmawati. Okay lah. Never mind. So I have taken 2 pictures. Then I will send to our WhatsApp group. Okay, everyone. I think it's enough for this afternoon. We will continue at the same time in the next weeks if possible. But please remind me for the komting ketua tingkat ya. Remind me to make the Sitani system for our second meeting today. Sebab kita buat hari ini 2 pertemuan ya. Jadi nanti saya buat satu lagi absennya di Sitani. Bisa saja setelah ini nanti saya informasikan di grup. Kalau belum saya buat nanti mohon komti ingatkan saya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga semua kita berada dalam keadaan sehat. Tanpa kurang satu. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. In this lecture we have no mid test. Jadi saya meniadakan mid test. We just have a final test, final examination. Ujian akhir. Kita cuma punya 1 ujian akhir saja nanti di ujung. Jadi don't worry about that. We just have a final examination at the end of our lecture. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week ya. Thank you so much, sir.